Pada suatu pagi yang cerah di Amerika, seorang kakek dengan langkah perlahan memasuki taman makam pahlawan bersama keluarganya. Saat mereka berhenti di depan sebuah makam, sang kakek tiba-tiba tertunduk. Air matanya mengalir, mengenang masa-masa yang telah lama berlalu. Heningnya suasana pagi itu membawa kakek tersebut kembali flashback ke tanggal 6 Juni tahun 1944 saat sebuah babak penting dalam sejarah terukir. Kala itu, di bawah langit abu-abu daerah Normandia, pasukan darat Amerika Serikat berlabuh di pantai Omaha. Ini adalah bagian dari misi besar yang dikenal sebagai invasi Normandia dalam memerangi ganasnya Nazi Jerman. Di tengah suara gemuruh senjata dan dentuman artileri, terdapat seorang kapten yang bernama John Miller. Dia memimpin pasukannya dengan satu tujuan, menembus pertahanan musuh dan mencapai daratan. Namun, tugas itu jauh dari kata mudah. Tentara Jerman memberikan perlawanan yang sangat sengit. Peluru melesat, bom meledak, dan pasukan Amerika dipaksa bertahan di balik perlindungan seadanya. Banyak prajurit yang gugur dan beberapa terluka parah. Kapten Miller memimpin pasukannya bersama seorang sersan bernama Horvath. Mereka terus merayap dengan penuh hati-hati menuju bunker pertahanan Jerman. Di bawah hujan peluru, mereka akhirnya berhasil menembus pertahanan musuh dan menghabisi sebagian besar tentara Jerman. Namun, tak semua tentara musuh memilih bertarung hingga akhir. Beberapa dari mereka mengangkat tangan, menyerah tanpa perlawanan. Ketika debu pertempuran mulai reda dan situasi mulai terkendali, Kapten Miller tertunduk lemas. Matanya kosong menatap bibir pantai Omaha yang kini berubah menjadi merah pekat oleh darah para prajurit. Kesunyian menggantung di udara, merangkum semua kehilangan yang tak terucapkan. Sementara itu di kantor militer Amerika, seksi administrasi tengah sibuk mendata korban yang berjatuhan. Salah seorang staf menemukan sebuah data yang sangat memilukan. Dia segera melaporkannya ke atasan. Data itu dengan cepat sampai di atasannya. Di antara deretan nama dalam data itu, ada satu keluarga yang mencuri perhatian, yaitu keluarga Ryan. Dalam keluarga ini terdapat 4 bersaudara yang bernama Ryan yang tergabung dalam pasukan militer Amerika. Dan naasnya, ketiga saudaranya telah terbunuh di medan perang. Yang pertama bernama Shane Ryan, terbunuh di medan perang di daerah New Guinea. Yang kedua bernama Peter Ryan, terbunuh pada saat pendaratan D-Day di pantai Omaha. Yang ketiga bernama Daniel Ryan, juga terbunuh pada saat pendaratan D-Day di Utah, Prancis. Dan dengan hal ini, ibu mereka akan menerima 3 surat kematian sekaligus. Pukulan yang sangat menghancurkan hati seorang ibu. Namun, yang lebih menegangkannya lagi, anak keempat dari keluarga Ryan ini masih belum diketahui nasibnya. Dia bernama James Francis Ryan. Dugaannya, dia telah mendarat di pantai Normandia, tapi belum ada kabar pasti tentang keadaannya sekarang. Entas, sang kolonel dengan hati yang berat memutuskan untuk mengantarkan sendiri 3 surat kematian itu ke rumah keluarga Ryan. Dengan seragam resminya, dia melangkah perlahan menuju pintu rumah kecil yang kini hanya dihuni oleh seorang ibu yang telah kehilangan segalanya. Ketika sang ibu melihat sosok militer berdiri di depan rumahnya, tubuhnya langsung lemas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Tak lama setelah kejadian memilukan itu, kolonel bersama stafnya segera melaporkan kabar tersebut langsung kepada sang jenderal. Sang jenderal yang dikenal sangat peduli pada anak buahnya, terdiam sejenak mendengar laporan itu. Baginya, patriotisme memang penting, namun tak ada ibu yang pantas kehilangan 4 anaknya sekaligus, bahkan demi membela tanah air. Meskipun mereka belum tahu pasti di mana letak keberadaan James Francis Ryan itu berada, apakah masih hidup ataukah sudah mati, tapi dengan tekad bulat dan atas nama peri kemanusiaan, sang jenderal
mengambil keputusan besar. Dia memerintahkan pembentukan satuan khusus demi satu misi tunggal, menemukan dan membawa prajurit Rian itu pulang. Adegan pun beralih kembali ke pantai Omaha. Di sana, Kapten Miller sedang berdiri di depan atasannya. Dia melakukan tinjauan pasca pertempuran yang telah terjadi. Kerugian yang mereka alami ternyata sangat besar. Dari 2000 ton artileri yang dibawa, hanya 100 ton yang tersisa dalam kondisi baik. Sang atasan menyampaikan kabar selanjutnya yang membuat beban di bahu Miller semakin berat. Sebuah misi yang tak bisa ditolak. Misi ini adalah perintah langsung dari komandan tertinggi. Miller dan timnya harus mencari prajurit James Francis Ryan yang diduga berada di wilayah yang kini dikuasai oleh pasukan Jerman. Misi ini bukan hanya soal menjalankan perintah, tapi tentang menyelamatkan seorang prajurit yang keberadaannya masih samar di tengah ancaman musuh yang tak terduga. Kapten Miller tahu perjalanan ini akan jauh dari kata mudah, namun dia harus melakukannya apapun resikonya. Kapten Miller dengan cepat mengumpulkan tim khusus untuk menjalankan misi penting tersebut. Sersan Mike Horvath menjadi salah satu orang pertama yang dia tarik, bersama dengan prajurit lain yang sudah terbukti tangguh dalam pertempuran. Mereka bernama Rayburn, seorang penembak mesin dari Brooklyn yang tangguh, dan juga bernama Jackson, seorang sniper yang sangat ahli. Lalu ada Melis, seorang penembak senapan yang memiliki karakter humor yang tinggi. Lalu ada juga Caparzo, salah satu anggota tim yang sangat tangguh, dan juga salah satu prajurit medis yang bernama Irwin Wade. Namun ada satu yang kurang, yaitu seorang penerjemah yang bisa menggunakan bahasa Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Untuk mengisi posisi tersebut, sang kapten terpaksa merekrut seorang kopral bernama Upam. Dia adalah petugas administrasi yang belum pernah benar-benar bertempur di garis depan. Meski tak berpengalaman, Upam memberikan sesuatu yang tak kalah penting, pengetahuan bahasa yang bisa membuka jalan di wilayah yang penuh dengan tantangan dan ancaman dari pasukan musuh. Lantas, 8 prajurit yang dipimpin oleh Kapten Miller berjalan menuju wilayah Nashville, sebuah kota kecil yang diperkirakan menjadi tempat terakhir prajurit Ryan berada. Sepanjang jalan, suasana hati tim mulai goyah. Beberapa dari mereka, termasuk Rayburn, tak bisa menahan rasa frustasi. Nyawa kita juga penting, gumamnya. Terlihat paling kesal di antara yang lain. Mereka semua paham bahwa misi ini adalah upaya untuk menyelamatkan seorang prajurit demi seorang ibu yang baru kehilangan 3 anaknya. Tapi tetap saja, setiap langkah yang mereka ambil membawa resiko nyawa yang tak bisa diabaikan. Kapten Miller dengan kepemimpinannya yang tenang dan bijaksana berusaha menjaga semangat tim agar tetap tinggi. Kata-katanya yang menenangkan membuat suasana lebih ringan. Meskipun dalam hati mereka semua tahu bahwa tantangan di depan semakin berat. I feel heartfelt sorrow for the mother of Private James Ryan. Mereka tiba di sebuah desa yang tengah dilanda pertempuran. Di sana, mereka bertemu dengan satu kompi Amerika yang dibawahi oleh komando Kapten William Hill. Kapten Miller segera menemui sang Kapten Hill itu dan tanpa basa-basi, dia langsung bertanya, apakah ada prajurit bernama James Ryan di unitmu? Hill pun menggeleng, tak mengenali nama itu. Kapten Miller lalu jelasin bahwa mereka sedang menuju Nashville untuk membawa pulang dan menyelamatkan Ryan hidup-hidup. Hill menatap dengan serius. Nashville ada di seberang sana, ujarnya menunjuk ke arah barat. Tapi tentara Jerman telah memblokade perbatasan. Misi semakin jelas. Untuk sampai ke Nashville, mereka harus menembus pertahanan musuh. Tak ada jalan mudah. Dan di depan mereka, pasukan Jerman sudah siap dengan persenjataan lengkap, menunggu pergerakan sekecil apapun dari tim Kapten Miller. Tim Kapten Miller bergerak dengan hati-hati di wilayah yang penuh reruntuhan. Tiba-tiba, suara jeritan pecah dari puing-puing rumah yang hancur. Ternyata sebuah keluarga terjebak di sana. Seorang bapak dengan wajah putus asa memohon agar pasukan Amerika dapat membawa anaknya ini. Dia yakin anaknya akan lebih aman bersama mereka. Si Caparzo, dia malah membawa bocah itu turun. Dan dalam sekejap, sebuah tembakan tajam menghantam Caparzo yang tak siap. Darah segar menyembur.
dan tubuhnya terhempas ke tanah. Reaksi cepat datang dari Jackson, sniper andalan tim. Matanya dengan cepat menyisir area sekitar, mencurigai tembakan berasal dari menara gereja di kejauhan. Lantas dia pun segera mengambil ancang-ancang. Dengan napas yang terkontrol dan bidikan yang presisi, Jackson menarik pelatuk senjatanya. Dan dalam sekejap, sniper musuh terjatuh, moncrot tak berdaya, mati seketika. Sementara itu, anak kecil tadi diselamatkan kembali ke dalam pelukan keluarganya. Namun tak ada waktu untuk lega. Pasukan segera berkerumun di sekitar Caparzo. Peluru tadi rupanya menembus paru-parunya. Caparzo pun tak bisa diselamatkan. Dengan rasa duka, tim kini kehilangan 1 anggota, menyisakan 7 orang saja. Kepergian Caparzo ini makin memperdalam kebencian Rayburn terhadap misi yang tengah mereka jalani. Perjalanan tim mulai berlanjut kembali. Mereka melintasi medan yang semakin berbahaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu kembali dengan satu kompi pasukan Amerika yang kini dipimpin oleh Kapten Fred Hamill. Kapten Miller segera mengutus seorang prajurit untuk memanggil Kapten Fred, berharap bisa mendapatkan informasi baru mengenai keberadaan James Francis Ryan. Namun, saat Kapten William Hill tanpa sengaja menjatuhkan papan kayu dari sebuah bangunan tua yang hampir roboh, ternyata di dalam bangunan itu beberapa tentara Jerman sedang bersembunyi. Ketegangan pun meluap. Kedua belah pihak kini saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Akhirnya berundungan senjata pun menghujani tentara Jerman itu. Tembakan itu datang dari atas dan ternyata Kapten Fred lah yang mulai serangan dari posisinya di bangunan terdekat. Dalam hitungan detik, semua tentara Jerman tak tersisa. Setelah suasana mereda, Kapten Miller akhirnya bertemu dengan Kapten Fred. Dengan wajah tegang, Miller menyampaikan misi penting yang sedang mereka emban. Tugas yang langsung diperintahkan dari komando tertinggi untuk membawa pulang dan menemukan James Ryan. Mendengar hal itu, Fred mengangguk dan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa seorang prajurit bernama Ryan. Miller mulai menyampaikan kabar buruk yang harus dia bawa, bahwa saudara-saudaranya telah gugur di medan pertempuran. Namun, saat mendengar berita itu, Ryan tampak kebingungan. "Saudaraku," katanya dengan raut wajah yang heran, "adik-adikku masih anak-anak. Mereka bahkan belum cukup umur untuk berperang. Bagaimana bisa mereka gugur di medan perang?" Seketika itu juga, kesalahpahaman pun terungkap. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, prajurit Ryan yang mereka temui ini ternyata bukanlah James Francis Ryan yang mereka cari. Kekecewaan menggantung di udara. Namun, Miller tahu mereka harus terus mencari. Misi ini belum selesai dan perjalanan mereka masih sangat panjang. Hari pun mulai beranjak petang. Kapten Miller memutuskan untuk mencari perlindungan di sebuah bangunan gereja tua. Di sana, mereka akhirnya bisa beristirahat. Suasana hening. Hanya terdengar bisikan lembut dan desah napas berat dari para prajurit yang kelelahan. Mereka mencoba menenangkan diri mereka dari kegelisahan yang menghantui. Mereka tampak kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Peran yang tak berkesudahan membuat mereka pesimis, tak lagi yakin apakah masih ada hari esok untuk mereka. Pikiran akan kematian selalu membayangi. Pagi hari pun tiba. Kapten Miller dan tim melanjutkan perjalanan mereka. Dan singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah lokasi yang terdapat bangkai pesawat jatuh di sana. Kini, lokasi itu digunakan sebagai tempat evakuasi bagi para prajurit yang terluka. Di sana, mereka bertemu dengan Letnan Darwin, seorang pilot yang juga pemimpin skuadron. Letnan itu terlihat sangat kelelahan, dikelilingi oleh para prajurit dari unit lain yang berlindung di tempat tersebut. Dari 22 prajurit yang berada di bawah komandonya, semuanya telah gugur. Kapten Miller menyampaikan misinya, tapi sang letnan ini tidak mengenali seorang pun prajurit yang bernama James Ryan itu. Dan untuk mempercepat pencarian, sang letnan memberikan sebuah kantong yang berisi ratusan name tag atau ratusan kalung yang berisi nama prajurit yang telah gugur. Dia telah mengumpulkan kalung-kalung ini dari para prajuritnya yang telah gugur. Lantas, Kapten Miller meminta anak buahnya untuk memeriksa kalung-kalung itu. Takutnya ada nama Ryan yang tertera di sana. Satu persatu kalung pun diperiksa dengan cermat.
Untungnya nama James Ryan tidak kunjung muncul atau tidak ditemukan. Karena frustasi, Kapten Miller akhirnya memilih dengan cara yang paling klasik, berteriak di tengah keramaian, memanggil nama James Ryan dengan harapan ada yang mengenalnya. Ryan! Anybody know Ryan? 101st Airborne? Ryan? You know a guy named Ryan? Teriakan Miller itu akhirnya membuahkan hasil. Beberapa prajurit pun menghampirinya, meskipun saat itu dia sedang mengalami gangguan telinga, yaitu telinga budek, akibat terkena ledakan granat. Dia pun mengkonfirmasi bahwa dia pernah bertugas bersama Ryan. Menurut prajurit itu, terakhir kali dia melihat Ryan sedang berada sekitar 20 mil jauhnya dari lokasi mereka sekarang. Ramel. The babysitter bridge. That's the last I seen of him. Ryan berada di sebuah jembatan yang terletak di wilayah Ramil, di mana Ryan sedang bertugas menjaga jembatan tersebut. Informasi ini memberi arah baru bagi tim Miller. Lantas mereka langsung melihat peta untuk menuju daerah tersebut, dan dengan semangat yang mulai kembali tumbuh, mereka segera berangkat. Di perjalanan, mereka menemukan mayat trooper Amerika atau pasukan Amerika yang diduga diserang dari menara radar Nazi yang ada di seberang situ. Kapten Miller memerintahkan serangan, meskipun beberapa anggota seperti Rayburn lebih memilih untuk menghindari konflik senjata dan fokus mencari Ryan saja. Tapi, Kapten Miller tetap memprioritaskan penumpasan musuh. Pertempuran pun berlangsung sengit. Wade, sang ahli medis, terluka parah akibat granat. Meskipun timnya berusaha menyelamatkannya, Wade pun akhirnya meninggal. Kemarahan Kapten Miller memuncak. Ketika mereka menemukan seorang prajurit Jerman yang masih hidup, mereka pun menggajarnya. Lalu mereka menyuruh prajurit Jerman itu guna menggali lubang untuk makamnya sendiri. Prajurit Jerman itu terus-terusan memohon ampun. Dia mengaku kalau dia menyukai Amerika dan dia adalah penggemar berat Charlie Chaplin. Namun yang mengejutkannya, Kapten Miller malah memutuskan untuk membebaskan prajurit Jerman itu. Dia menyuruhnya untuk berjalan terus menuju utara sembari matanya ditutup, berharap dia akan menuju ke arah basecamp Amerika dan akan ditangkap oleh tentara Amerika. Keputusan ini jelas membuat Rayburn geram. Hal ini dilakukan oleh Kapten Miller karena prajurit Jerman itu sudah menyerah. Dan dalam aturannya dalam peperangan, jika salah satu prajurit yang menyerah, maka dia tidak boleh dibunuh karena dia notabene adalah POW atau Prisoners of War. Tapi ketegangan antara Rayburn dan tim semakin memuncak, hingga Kapten Miller akhirnya berhasil menenangkan suasana. Dia mengingatkan kembali bahwa misi ini adalah tiket untuk mereka pulang, meskipun banyak korban jiwa berjatuhan yang membuatnya merasa semakin terpukul. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pun menguburkan Wade. Si Rayburn yang mulai menyadari pentingnya misi ini akhirnya memutuskan untuk tetap bersama timnya, dan mereka kembali bersatu untuk menyelesaikan misi. Lantas, mereka pun melanjutkan perjalanan melalui padang ilalang yang dipenuhi dengan bunga. Tiba-tiba, suara tank terdengar. Kapten Miller memerintahkan timnya untuk tiarap. Tiba-tiba, sebuah tembakan menghentikan tank itu, dan Kapten Miller beserta timnya segera menghabisi para prajurit Nazi di dalamnya. Tak lama kemudian, muncul 3 tentara Amerika dari satuan lain yang telah menembak tank itu. Dan salah satu dari prajurit itu bernama James Francis Ryan? Yes, sir. How'd you guess that? James Francis Ryan. Ternyata orang yang selama ini mereka cari-cari ada di sini. Ini orangnya, alhamdulillah sudah ketemu. Setelah itu, mereka bersama berjalan menuju kota Renville yang sudah hancur lebur. Pasukan Regurian ini bertugas mempertahankan sebuah jembatan penting di kota itu. Kapten Miller kemudian berbincang empat mata dengan Ryan. Dia menyampaikan kabar bahwa semua saudaranya telah gugur dalam medan perang. Mendengar hal itu, Ryan jelas terpukul. Tapi ketika Kapten Miller mengungkapkan misinya untuk membawa Ryan pulang, Ryan justru malah menolak. Menurutnya, tugasnya sekarang adalah mempertahankan jembatan vital itu bersama pasukannya, bukan malah pulang. Penolakan Ryan ini membuat Rayburn pun kesal.
Two of our guys already died trying to find you, alright? Mereka sudah kehilangan dua temannya selama misi pencarian Ryan. Tapi Ryan malah bersikeras tidak ingin meninggalkan tugasnya. Kapten Miller pun bingung. Dia meminta pendapat Sersan Horvath. Horvath menyarankan bahwa alasan Ryan masuk akal juga. Mengingat pentingnya misi mempertahankan jembatan yang vital itu, pilihannya mereka harus tinggal dan membantu menyelesaikan misi Ryan untuk mempertahankan jembatan tersebut. Akhirnya, Kapten Miller dan timnya bergabung membantu regu Ryan. Kapten Miller mulai menyusun strategi. Dia menempatkan Jackson, si sniper andalan, di menara yang tertinggi dan menyiapkan jebakan untuk tank Jerman. Rencananya, mereka akan menggunakan bom tempel dengan TNT yang disiapkan untuk merobohkan jembatan agar tank-tank Jerman tidak bisa melalui jembatan itu. Dan jika perlu, bom tersebut akan dimasukkan ke dalam kaos kaki dan dimulumuri perekat lalu dilemparkan ke dalam tank Jerman itu. Dan setiap prajurit mendapatkan tugas masing-masing. Tapi Syrian ini hanya diminta untuk tetap berada di sisi Kapten Miller tanpa ada perdebatan. Sementara itu, Kopral Upam yang akan menghadapi pertempuran pertamanya terlihat sangat nervous. Dia bahkan ngerokok meski biasanya nggak ngerokok. Dia bertugas sebagai supplier amunisi bagi tiap prajurit yang kehabisan amunisi. Sembari menunggu datangnya musuh, para prajurit mengisi waktu dengan aktivitas masing-masing. Kapten Miller menghabiskan waktu dengan Ryan. Mereka berbagi cerita tentang rumah mereka masing-masing. Dan tak lama kemudian, terdengar suara deru dari kejauhan. Jackson yang berada di atas menara melaporkan bahwa ada 2 tank macan, 2 panzer, dan sekitar 50 tentara Nazi sedang mendekat dari arah selatan. Kapten Miller segera memberi instruksi agar semua prajurit bersiaga di posisi masing-masing. Rayburn ditugaskan sebagai umpan, memancing musuh agar masuk ke dalam jebakan mereka, dan pertempuran besar akan segera dimulai. Si Upam juga bertugas memasang detonator yang terhubung dengan bom di jembatan. Dan tak lama kemudian, tentara Jerman mulai mendekati mereka, dan Kapten Miller segera memulai serangan. Satu pengemudi panzer tetap bertahan dan membidik meriam ke arah Ryan. Rayburn dengan cepat berusaha menyelamatkan Ryan. Tembakan dari tank itu nyaris mengenai mereka. Kapten Miller pun memeriksa kondisi Ryan dan Rayburn, memastikan keduanya selamat. Namun, beberapa prajurit lainnya tewas terkena senapan mesin Jerman ketika mencoba menyerang tank. Dan dari atas menara, Jackson terus menembak musuh sambil berdoa. Tapi, posisinya akhirnya terdeteksi oleh panzer Jerman. Tank itu menembak balik, menghancurkan menara bersama Jackson. Kapten Miller pun terkejut, kehilangan sang penembak jitunya. Sementara itu, Kopral Upam yang terpojok dilanda ketakutan. Dia terlalu takut untuk menyeberangi medan pertempuran. Meskipun saat itu, Melis di seberang sudah teriak-teriak minta suplai amunisi. Saat Upam akhirnya mendekat, dia pun terlambat. Beberapa serdadu Jerman sudah masuk ke gedung tempat Melis berada. Melis pun akhirnya mendekati tentara Jerman itu dari dekat. Dan ketika mendengar teriakan Melis, Upam yang sudah melihat Melis sedang berduel dan akan dibunuh oleh orang Jerman itu, Upam malah ragu. Dia nggak berani menembak meski senjatanya sudah siap di tangan. Goblok. Dan Melis akhirnya tewas ditikam. Sementara Upam hanya bisa duduk ketakutan di tangga, membiarkan prajurit Jerman itu lewat di depannya tanpa melakukan apapun. Yalah, Upam. Sementara itu, Kapten Miller dan Ryan terus bertahan di garis depan hingga amunisi mereka pun habis. Mereka menggunakan bom bazooka untuk sementara menahan musuh. Tapi, serangan Jerman dari belakang memaksa tim Kapten Miller mundur ke jembatan. Upam pun ditarik oleh Sersan Mike. Dan mereka mencapai pertahanan terakhir di seberang sungai. Kapten Miller memegang detonator untuk menghancurkan jembatan, tapi sayangnya tangannya malah terkena tembakan. Sementara itu, Sersan Mike kini terhujani oleh tembakan-tembakan musuh. Dia pun terluka parah dan akhirnya dia pun gugur di tempat. Kapten Miller terhuyung karena ledakan juga. Serdadu Nazi termasuk yang pernah membunuh Melis itu semakin mendekat.
Meski terluka parah, Kapten Miller berjalan terbuka menuju detonator dan akhirnya tertembak. Panzer Jerman hampir melintasi jembatan, namun tiba-tiba pesawat anti-tank datang dan menghancurkan pasukan Jerman itu. Upham yang sebelumnya takut, kini bertindak tegas dan menembak mati prajurit Jerman yang pernah dia bebaskan. Setelah pasukan Jerman hancur, Rayburn berusaha menolong Kapten Miller, tapi dia pun gak bisa menyelamatkannya. Dan dalam kondisi sekarat, Ryan menghampiri Kapten Miller. Kapten Miller pun berbisik kepadanya bahwa Ryan harus mensyukuri hidupnya. Dan dalam kondisi yang sekarat, Kapten Miller pun tewas gugur di tempat. Sang kapten tewas di hadapan para anak buahnya. Nation, wishing you good health and many years. I pray that our Heavenly Father may assuage the... Dan adegan pun kembali ke kakek-kakek di awal film tadi. Rupanya kakek itu adalah si Ryan yang sudah tua. Dia masih rutin ziarah ke makam Pak Kapten Miller dan melapor bahwa dia sudah berusaha menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin dan mensyukuri hidupnya seperti yang dipesankan oleh sang kapten. Sungguh malang nasib Kapten Miller dan pasukannya. Dan dengan demikian film pun berakhir sampai di sini.